Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mustika. Saya ingin menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Jelaskan perbedaan definite artikel dan indefinite artikel. Definite artikel adalah artikel yang berfungsi untuk menerapkan benda-benda yang spesifik, hanya satu. Sedangkan indefinite artikel yaitu biasa menggunakan kata the, kata benda jamak, ataupun kata yang tidak dapat dihitung. Kan penggunaan artikel e dan penggunaan artikel en. Penggunaan artikel e itu adalah kata benda tunggal yang diawali dengan huruf kosana, sedangkan artikel en itu kata benda tunggal yang diawali dengan huruf vokal seperti a, i, u. Jelaskan keadaan kapan kita menggunakan artikel the. Biasanya kita menggunakan artikel the itu untuk menunjukkan kata benda noun atau yang spesifik dalam bentuk singular ataupun plural. Jelaskan masing-masing 5 contoh artikel e, artikel on, dan artikel the. On house, an English, an apple, an invitation, an actor. A man, a cat, a bridge, a policeman, a singer. The place, the sun, the cat, the hotel, and the blue. Jelaskan yang dimaksud dengan above of frequency. Above of frequency merupakan kata keterangan yang dijelaskan how often atau seberapa sering kamu melakukan sesuatu, atau seberapa sering sesuatu itu terjadi. Sebutkan 5 macam above frequency, yaitu always, usually, after, something, never. Di mana letak above frequency? Above frequency biasanya di awal kalimat dan di akhir kalimat. Berikan contoh kalimat yang menggunakan above of frequency, baik kalimat positif, interrogatif, dan negatif. Contoh positifnya itu my father, are you going to be jealous? Interrogatifnya itu my father, are you going to be jealous? Interrogatifnya are your father going to be jealous? Jelaskan yang dimaksud dengan simple present tense. Simple present tense adalah tense yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini, ataupun kejadian yang berlangsung berulang kali, atau kebiasaan. Tenses merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Apa perbedaan kalimat normal dengan kalimat verbal? Kalimat normal adalah kalimat yang predikatnya bukan kalimat ganti. Sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya merupakan kata kerja atau verb. Jelaskan rumus mengenai kalimat nominal pada simple present tense, baik kalimat negatif, positif, interrogatif, dan berikan contoh. Rumusnya itu positifnya itu subject plus to be, am, is, are, atau not verb. Negatifnya itu subject to be, am, is, are, atau not plus not verb. Interrogatifnya itu to be, am, is, are, subject plus not verb. Contohnya itu positifnya itu she is clever student. Negatifnya itu she is not clever student. Interrogatifnya itu she is a clever. Jelaskan rumus mengenai kalimat verbal pada simple present tense, baik kalimat positif, interrogatif, dan berikan contoh setiap kalimat. Rumusnya itu positifnya itu subject
plus verb 1 atau s plus es plus komplement. Negatifnya itu subjek do atau does plus not plus verb plus komplement. Interrogatifnya itu do atau does plus s plus verb 1 plus komplement. Contohnya itu Mrs. Naomi has take English for 10 years old. Negatifnya itu Mrs. Naomi is not take English for 10 years old. Interrogatifnya itu has Mr. Naomi taught English for. Jelaskan perbedaan penggunaan do dan does. Do digunakan pada kata verbal atau kata kerja kalimat tanya yang subjeknya I, you, they, we, do diletakkan di depan kalimat, sedangkan does digunakan pada kata kerja kalimat tanya. Dan apabila subjeknya he, she, it, does ditaruh di kata depan. Verb yang ditambah s atau os. Penggunaan es kata benda yang berakhiran huruf s, sh, ss, dan penggunaan s kata benda diakhiri dengan huruf y, tetapi sebelumnya huruf y adalah huruf vokal. Sedangkan kata verb yang tidak ditambahkan s atau os menggunakan tambahan imbuhan is yang kata bendanya berakhiran huruf y, tetapi huruf y-nya huruf kan. Perbedaan singular noun dan plural noun dan ketika contoh. Singular noun adalah kata benda yang menunjukkan bahwa kata benda tersebut tunggal atau hanya satu, contohnya an actor. Sedangkan plural adalah kata benda yang digunakan untuk menunjukkan kata lebih dari satu, contohnya itu. Jelaskan perbedaan countable dan uncountable noun. Berikan contoh. Uncountable adalah kata benda yang dapat dihitung, sedangkan uncountable adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Contoh uncountable adalah apple, dan uncountable itu kan perbedaan abstrak dan konkret noun. Berikan contoh. Abstrak noun yang diwakili benda-benda yang tidak punya bentuk fisik, sedangkan konkret noun adalah kata yang mewakili benda-benda yang punya fisik. Contohnya abstrak noun itu true, sedangkan konkret noun itu tester. Jelaskan perbedaan paper dan kumu noun. Berikan contoh. Paper noun adalah nama-nama orang, tempat, benda atau gagasan yang spesifik yang merujuk pada nama orang, tempat, suatu benda. Sedangkan kumu adalah nama orang, tempat, benda, gagasan secara umum. Kumu tidak menamai apapun secara spesifik. Contoh paper adalah book. Contoh komo noun adalah kompon dan komputer noun. Berikan contoh. Composite nouns adalah
suatu nominal baru yang dibentuk gabung dua nominal atau lebih, sedangkan co-operative nouns adalah nominal yang diberikan untuk kelompok atau sejumlah orang, tempat, atau benda. Contohnya compound itu music, contohnya cooperative itu. Apa itu WH question? WH question adalah pertanyaan untuk meminta informasi yang diminta, dapat berupa waktu, tempat, orang, benda, hal, atau cara. Jelaskan 8 macam WH question dalam bentuk contoh masing-masing. What it is. How are you? Found your favorite secretariat. How the book is this. Why do you like milk? Where did you put my pen? When do you arrive at school? With one do you perfect coffee? Or bisakah WH question digunakan dalam kalimat negatif interrogatif bila ia berikan contoh? Ya bisa. Negatifnya why do you come? Interrogatifnya do you recognize the person if in front of you? Jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.